Untuk memberikan kesempatan kepada narasumber saya yang paling sedikit berbicara, Bung Pratama Persada. Setelah nanti Bung Rocky. Yang lain harap silent dulu. Silakan Bung Pratama. Terima kasih Bung Aiman. Jadi sebenarnya masalah ini nggak akan terjadi kalau misalkan KPU tidak hanya menganggap ini hanya sebagai alat bantu saja. Ditambahi sama ketua Bawaslu lagi, ini hanya sebagai alat bantu. Kalau sebagai alat bantu harusnya nggak ngaruh nih. Ya udah, kalau misalkan nggak berguna gitu, nggak usah ditayangin gitu. Tapi ternyata ini kan digunakan masyarakat untuk melakukan checking, ya kan? Dari mana lagi masyarakat bisa melakukan checking kalau tidak dari sistem Sirekap ini? Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita lihat bahwa aplikasi yang dibuat itu sangat jelek sekali kalau saya bilang gitu. Kenapa sangat jelek sekali? Terlalu banyak kesalahan yang dibuat walaupun sekarang diperbaiki. Yang tadi Bung Rafli itu bilang bahwa ada algoritma tertentu, kemudian ada perhitungan tertentu, suaranya lompat-lompat. Itu apa namanya, tuduhan yang menurut saya memang harus dibuktikan. Anda kan peneliti siber ya, saya mau tanya, kalau seandainya Sirekap itu bermasalah, mungkin nggak akan berpengaruh pada penghitungan manualnya? Nah, gini, tadi kan sudah bilang, kalau menurut pengetahuan saya dari hasil riset kita di sini di keputusan KPU nomor 66 tahun 2024, ternyata Sirekap juga bukan hanya digunakan untuk ini kok, alat bantu, ternyata juga digunakan untuk perhitungan. Artinya apa? Ternyata ini berhubungan dengan perhitungan manual. Buat apa perhitungan manual dihentikan? Ini ada saksinya loh, ini real loh. Kenapa perhitungan manual dihentikan? Gara-gara Sirekap datanya belum sinkron. Kan nggak ada hubungannya sama sekali ini gitu. Nah, belum, ntar dulu dong Mas Aiman, katanya mau dikasih ngomong gitu. Ini saya ngomongin dikit lagi gitu, ya kan? Kemudian berikutnya adalah masalah ini, masalah tidak bisa melakukan editing pilpres di TPS. Ini lebih lucu lagi. Di TPS itu data yang diolah cuma 300 untuk pilpres. 300 itu saksinya ada banyak, ada panwas, ada orang-orang masyarakat memperhatikan. Loh, kok kalau salah nggak bisa diedit? Ada apa? Kenapa? Gitu. Padahal kalau misalkan ada yang macam-macam, ada banyak masyarakat gitu. Ini kan aneh. Ngeditnya di mana? Ngeditnya di kecamatan, di PPK dengan Sirekap web yang kita tahu bahwa servernya ternyata ada di Alibaba Clouds gitu, ya kan? Kemudian berikutnya kita lihat bahwa ketika misalkan Sirekap ini bermasalah, kita lihat servernya oke lah milik Alibaba Clouds yang KPU mengklaim itu ada Indonesia gitu, walaupun nggak punya akses. Bahaya kita nggak punya akses secara fisik terhadap server. Kenapa? Tapi sudah dibantah oleh KPU, servernya ada di Indonesia. Iya, ada di Indonesia pun. Tahu nggak lokasinya di mana? Anda mendapatkan data nggak? Kalau itu benar kok ada di luar negeri? Kalau dari bacaan kita nggak di Indonesia, ada di Singapura, ada di beberapa tempat. Cuma kan IP memang bisa diakali. Saya bisa punya server di Indonesia, tapi saya bisa bikin seolah-olah alamat IP-nya di Singapura. Jadi kedua-duanya benar atau seperti apa? KPU benar yang menuding bahwa Singapura, KPU bisa jadi benar atau juga salah, harus dicek. Nggak bisa kita ngomong benar apa salah, harus dicek gitu. Yang pasti adalah, apa masalahnya kalau server itu ada di luar negeri? Kalau server itu di luar negeri, kita nggak punya akses terhadap server. Artinya apa? Orang yang punya akses fisik terhadap server itu, dia seperti Tuhan. Dia itu seperti dewa. Dia bisa melakukan apa saja. Mau ngerubah kayak, mau ngerusak kayak, mau menghancurkan, mau merekayasa, dia bisa melakukan itu gitu. Nah, masalahnya adalah kita nggak tahu lokasi servernya di mana secara fisik. Padahal Mas Aiman, kita lihat ketika alasannya itulah security ya, karena KPU jadi target serangan, ada DDoS, kemudian ada firewall gitu, sehingga menggunakan platform asing. Di Indonesia banyak platform bisa menyediakan itu. Jadi kesimpulannya ketika ntar dulu dong Mas, ketika ini bisa sampai pagi nih. Ketika ini yang lebih parah lagi nih, sebenarnya itu sudah melakukan pelanggaran PP nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem transaksi elektronik. Plus lagi ternyata ketika Sirekap bermasalah, tahu nggak menggunakan apa? Google Drive untuk pengiriman hasil suara dari TPS menggunakan Google Drive. Saya nggak habis pikir itu, bagaimana lembaga setinggi KPU dengan anggaran sebegitu besarnya menggunakan Google Drive untuk pengiriman data dari TPS. Nah, itu aja sebenarnya udah nggak logik. Nah, intinya bahwa kita sepakat bahwa ada permasalahan dengan Sirekap. Tadi yang Bang Rafli tadi saya bilang, manualnya itu apakah bisa dipertanggungjawab atau tidak? Tentu 01 dan 03 akan membawa bukti, sementara 02 yang kalau mau ngecek harus yang versi 1 Bang Rafli, harus yang versi awal. Kalau versi yang sekarang nggak akan ada gunanya. Sedikit
sedikit Bung Refli, karena satu menit ya. saya harus ke Satu Bung menit Rocky. aja, 1 menit. Ya. Jadi begini, saya apel kepada Ketua Bawaslu, Saudara Rahmat Bagja, Anda itu pengawas yang menentukan pemilu ini berlangsung secara jujur dan adil. Jadi berlakulah mentalitasnya sebagai pengawas yang menentukan bahwa kalau yang curang adalah curang, yang benar adalah benar. Jangan bermental menjadi bagian dari pejabat penyelenggara pemilu. Ya. Jadi justru kita ngadu nih kepada Anda banyak kecurangan. Tapi dia kayak jadi juru bicara KPU dan juru bicara negara jadinya. Nah, itu appeal saya kepada Anda ya. Oke, makasih. Sedikit aja Bung Bagja, Bung Ketua. Kalau seandainya, karena saya harus adil juga, silakan. Yang namanya pengawas pemilu dan juga Komisi Pemilihan Umum dalam undang-undang jelas bahwa kami adalah satu kesatuan fungsi. Tapi kami harus menjelaskan, misalnya kalau ada masalah kami pasti akan menjelaskan kepada publik. Misalnya tadi sudah saya ungkapkan Bang Adian, misalnya kami menanyakan kepada KPU, kok kemudian ada penghitungan manual di tingkat kecamatan dihentikan, ada isu demikian, dan juga ada suratnya. Begitu ada surat kami langsung, karena ada surat, ya begitu ada surat kami langsung tanyakan kepada KPU, dan sampai sekarang belum dijawab. Dan kami juga kepada teman-teman di tingkat bawah itu menyampaikan bahwa tetap lanjutkan manual berjenjang, kemudian pastikan juga hasil yang ada di lapangan itu ada dipegang teman-teman pengawas. Oke. Karena kan seharusnya dalam TPS itu kan dikopi kemudian ada dipegang pengawas. Sorry. Nah, Di Bogor, Ya. sekian banyak alat print ya. rusak, serentak. Oke, nanti gini aja, kita sepakati bahwa ada permasalahan ini, 01 dan 03 akan mengumpulan bukti, karena kita harus closing juga. Ya. Saya minta terakhir dari Bung Rocky, silakan Bung Rocky. Oke. Saya teduhkan dulu soal ini ya. Sambil jalan dong. Ya, nanti nabrak. Silakan loh kalau mau sambil jalan. Oke. Oke, oh luar. Kita berikan tepuk tangan dulu. Ini saya kayak lihat purnama itu bulan. Kita melihat purnama, lalu kita jadi romantis itu. Terima kasih cahaya bulan, kau membawaku pada keteduhan itu. Waktu kita ucapkan itu, kita diketahui matahari. Karena bulan nggak pernah bercahaya. Dia hanya refleksi dari cahaya matahari itu. Nah, saya mau pergi pada soal matahari ya. Tadi rekap itu fungsinya apa itu? Disediakan oleh negara untuk melayani kepentingan publik mengetahui informasi lebih awal. Kan itu dasarnya kan. Yang disebut alat bantu untuk memungkinkan publik memakai alat itu supaya kuriositasnya dipenuhi. Jadi itu alat bantu untuk membantu publik. Poinnya di situ. Ternyata itu adalah alat untuk membantu kecurangan. Terjebak di situ, ditutup alat itu. Konyolnya di situ caranya. Nah, saya mau terangkan tadi dari awal, bahwa tadi saya katakan Mbak nih, rakyat bersuara itu bahasa latinnya vox populi, biasanya vox populi vox dei itu. Suara rakyat suara Tuhan. Kita balik sekarang itu. Vox populi suara rakyat. Clare Deo. Suara rakyat itu ada tangisan Tuhan hari ini. Karena kita mau mengawasi sesuatu yang dari awal yang saya sebut tadi, TPS pertama itu di Mahkamah Konstitusi sudah ditusuk sama Jokowi. Itu poinnya itu. Jadi berarti ada perencanaan kejahatan sampai di sini. Saya tuduh itu tuh. Susah untuk membuktikan memang, tetapi otak kita mengatakan begitu tuh. Sekarang coba kita bikin renungan kecil ya. Bung Karno tidak menginginkan partai politik karena dia pakai prinsip ini bangsa satu aja nih, persatuan aja. Bung Hatta karena belajar tentang demokrasi mengucapkan hal yang berbeda. Keluar maklumat nomor X tentang boleh bikin partai politik supaya kita bergembira, supaya ada pikiran publik tiba di dalam kotak-kotak suara. Itu kerjaan Bung Hatta yang mengerti bahwa kedaulatan rakyat harus difasilitasi oleh kebebasan membuat partai politik. Jadi dari awal negeri ini dituntun oleh kebebasan untuk berbicara, berpikiran, beroposisi. Karena itu ada partai politik. Pak Harto kesel
macam-macam partai politik nih, cewek-cewek melulu. Lalu disederhanakan oleh Pak Harto sehingga tinggal 3 partai kan, disederhanakan. 2 partai. Ya 2 partai 1 Golkar. Kekuatan pun disederhanakan jadi 3 itu. Oke, masih mending. Karena Pak Harto bagian dari mau berpikir military efisiensi itu, efisien aja itu. Jadi sekarang di era demokrasi, Muldoko mau mengambil Demokrat, mau rampok Demokrat. Masuk akal nggak masuk akal? Pasti masuk akal karena Muldoko nggak punya partai. Soeharto masuk akal untuk efisiensi, Muhammad Hatta masuk akal untuk kebebasan, Muldoko masuk akal karena dia tidak punya partai. Sekarang Jokowi punya partai, dia rusak sendiri partainya. Coba bayangkan, kedunguan apa ada di kepala Pak Jokowi? Dia merusak sendiri PDIP, hancur PDIP. Partai yang mestinya hidup, bahkan dihidupkan oleh kadernya tuh, dipangkas oleh Jokowi itu. Padahal ini partai yang harusnya ada seterusnya, karena dia membawa sejarah zaman dari awal kemerdekaan kita. Soekarnoisme itu harusnya hidup terus. Jadi Jokowi bukan sekedar membatalkan PDIP dengan cawe-cawenya, bukan sekedar merampok PDIP, dia membatalkan ide yang dibuat oleh Soekarno bahwa harus ada wong cilik sebagai parameter dari demokrasi. Kan itu intinya kan. Lain kalau Bung Karno itu, kalau Jokowi bukan anggota partai, dia mau rusak PDIP. Ini dia adalah anak dari partai itu, dia rusak sendiri itu. Coba Anda bayangkan tuh. Di mana ada peristiwa seperti itu? Ada di Singosari zaman Ken Arok tuh. Baik. Jadi kelihatannya Jokowi berniat jahat terhadap demokrasi. Terima kasih. Dan saya